Anda kembali bersama kami di Obrolan Malam. Saya ke Bang Rory mewakili Richard Eliezer ya, diberi kuasa. Bang Rory, pekan depan akan ada replik dari jaksa jawaban atas pledoi yang disampaikan oleh Richard dan juga Anda sebagai salah satu dari anggota tim pengacara. Kemudian nanti ada duplik, kemudian putusan. Di duplik nanti tergambar dari setidaknya berdasar atas tuntutan. Narasi apa yang ingin Anda sampaikan dan Anda harapkan bisa benar-benar dipertimbangkan oleh hakim saat mengambil keputusan? Ya, baik. Terima kasih ya Mbak Presiden. Jadi kalau duplik itu kan tanggapan penasihat hukum atas replik dari penuntut umum. Tentunya kita harus lihat dulu repliknya seperti apa. Walaupun kami sudah bisa bayangkan ya, repliknya tentu akan kembali pada tuntutan dan menolak nota pembelaan kita. Jadi cuman seperti apa nanti detailnya repliknya itulah yang akan kita tanggapi di dalam duplik kita. Dan tentunya di dalam duplik kita kami juga tetap akan bertahan pada nota pembelaan kami, di mana di dalam nota pembelaan kami, di dalam permohonan kami mengajukan permohonan kepada majelis hakim agar terdakwa Richard Eliezer bisa dinyatakan perbuatannya terbukti namun bukan ada alasan penghapus pidana. Nah, alasan penghapus pidana itu kami sampaikan kemarin ada mengenai 48, itu kami uraikan secara rinci, kami kaitkan dengan fakta persidangan, kami sampaikan juga pandangan ahli yang diajukan oleh JPU sendiri gitu ya. Kemudian ada juga pasal 51, kemudian juga kita sampaikan soal teori penyertaan pidana atau delmending yang mana di dalam perkara ini Richard Eliezer itu sebagai manus ministra, dia dipakai sebagai alat oleh Verdi Sambo. Yang menurut ahli-ahli di persidangan termasuk ahli dari JPU ya, bahwa sebagai alat maka dia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Nah, tentu nanti dalam duplik kami akan tetap pada nota pembelaan kami seperti itu Mbak. Dan harapannya ya kami masih percaya ya majelis hakim ini kan dari sidang pertama sampai dengan kemarin ya pledoi, menurut penilaian saya majelis hakim ya dapat memimpin jalannya persidangan secara fair dan berimbang, dan harapannya bisa memberi putusan yang seadil-adilnya untuk terdakwa Richard Eliezer. Seperti itu Mbak. Terima kasih Bang Rory. Bu Susi, terlepas dari konteks kasus ini, tapi ini kan menjadi kasus yang membuka mata dan telinga kami sebagai orang awam di luar dari dunia hukum, termasuk juga di luar dari konteks perlindungan hukum dan perlindungan saksi dan korban di tanah air. Mungkin ini kan menjadi pembelajaran, menjadi landmark case, ya, menjadi kasus yang fundamental untuk bisa memberikan presiden kepada kasus-kasus lain. Bagaimana negara dalam hal ini melihat dan memberikan perlakuan yang sepadan atau pantas kepada mereka pelaku yang bekerja sama. Dalam konteks itu, Bu Susi mau berharap apa terhadap putusan hakim? Yang penting seadil-adilnya itu pertama. Biasanya itu kepastian hukum selalu vis a vis dengan keadilan. Tapi saya berharap hakim mempertimbangkan dua-duanya. Jangan hanya kepastian hukum gitu ya. Itu pertama. Yang kedua, bahwa fakta Richard Eliezer adalah JC patut dipertimbangkan. Apalagi patut juga dimasukkan penghargaannya. Apa itu penghargaannya? Adalah keringanan penjatuhan hukuman. Di pasal 10A ayat 3 penjelasannya, apa yang dimaksud dengan keringanan hukuman sih? Di situ disebutkan ada 3. 1 berkaitan dengan pidana bersyarat khusus. Kemudian ada juga pidana percobaan, atau juga pidana yang paling ringan dibanding terdakwa lainnya. Nah, ini pilihannya. Kalau memang Richard terbukti, syukur-syukur kalau memang secara teori memang ya di beberapa negara pun bisa dimaafkan JC itu, bisa dibebaskan malahan gitu ya. Apalagi sudah banyak ahli yang menyampaikan soal itu gitu ya. Jadi kami di undang-undang seperti itu sebaiknya itu yang diadopsi oleh hakim dalam memutuskan. Yang ketiga, yang tak kalah pentingnya adalah berkaitan dengan restoratif justice. Sebenarnya dalam kasus ini kita pembelajarannya banyak. Ada soal JC hal baru, itu kan sebenarnya bukan hal baru. Kita sudah melakukan kan berkali-kali bagi orang yang nggak banyak tahu apa sih JC. Ini apa pembelajaran hal baru berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan terhadap saksi dan korban, dan utamanya terkait dengan JC. Yang kedua berkaitan, yang terakhir adalah yang mau saya sampaikan bahwa seperti yang disampaikan Mas Martin tadi ya, soal Richard minta maaf, minta maaf kepada keluarga orang tua Brigadir almarhum Brigadir Joshua.
Terus kemudian masyarakat juga turut serta. Ini salah satu hal yang kemudian bahkan ini ya, keluarga Richard juga keluarga almarhum Brigadir Joshua itu juga sudah memaafkan. Nah, orang tua sama orang tua sudah ketemu. Orang tua Richard juga meminta maaf, orang tua almarhum Joshua juga kemudian memaafkan dan sebagainya. Ini kan salah satu bentuk restoratif justice menurut saya yang memang secara konseptual kalau sekarang dilakukan oleh Indonesia ya, itu ada yang dimaafkan dan sebagainya, tapi ini adalah bagian dari konsep restoratif justice yang sudah bermain di sini ya, yang sudah dimainkan oleh di dalam kasus ini. Nah, ini patut menjadi pertimbangan hakim berkaitan dengan rasa keadilan di publik di masyarakat. Jadi menurut Bu Susi, apakah sama setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bang Martin bahwa seharusnya derajat kesalahan Richard Eliezer dibanding dengan terdakwa lain paling rendah? Iya dong, begitu. Apalagi kontribusinya tinggi sekali ya, besar sekali untuk mengungkap kejahatan ini. Kejujurannya dia, coba kalau dia nggak jujur, nggak terbuka kasus ini. Coba kalau dia nggak jujur, orang pasti menilai, polisi semuanya bisa memainkan. Nah, ini mengangkat juga gitu ya, seperti itu. Sedikit singkat saja Bang Martin, saya harus menutup acara kita. Oke, tadi pandangan hukum saya, tapi ini sejalan dengan apa yang diinginkan keluarga tadi mengenai restoratif justice. Jadi memang keluarga maunya Richard itu yang paling ringan hukumannya, final. Nah, yang satu lagi, Richard ini masih polisi aktif. Jadi kejujuran Richard, keberanian Richard mengungkap kasus ini dalam perkara pembunuhan berencana terhadap almarhum Brigadir Joshua itu adalah sebenarnya dongkrak positif untuk menaikkan citra kepolisian. Institusi Polri ya. Oke. Baik, terima kasih Bang Martin, terima kasih Bu Susi, terima kasih Pak Ahmad Sofyan, terima kasih Bang Rory Sagala yang bergabung secara melalui telepon. Terima kasih, kita masih menanti, nanti ada replik duplik, kita masih menanti, tentu harapan terakhir adalah di hakim, karena vonis hakim yang akan kemudian kita harapkan bisa memenuhi rasa keadilan semua pihak, termasuk keluarga korban, termasuk publik yang terus-menerus mengikuti jalannya proses hukum ini, termasuk di persidangan. Terima kasih juga buat Anda yang sudah nonton kami. Ini hari Jumat, berarti saya mengucapkan baru hari Kamis ya. Saya mengucapkan berarti kita jumpa lagi besok di hari Jumat. Terima kasih, saya Christian Grich. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.